Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini, kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian dan anugerah Tuhan selalu menopang hidup saudara. Saudara, mari buka Alkitabmu dan perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 9 yang berbunyi demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Lalu di ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan yang telah saya bacakan. Diberkatilah kita yang telah mendengar dan melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari. Dan tema saya yang akan saya angkat hari ini adalah buah-buah kasih. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita memperhatikan pasal 13 dalam 1 Korintus ini, kita menemukan ada sesuatu yang sangat menarik, yaitu pasal tentang kasih diletakkan di tengah-tengah pasal yang berbicara tentang karunia Roh Kudus, yaitu pasal 12 dan pasal 14. Pasal 13 diapit oleh pasal 12 dan pasal 14 yang membahas secara panjang lebar tentang karunia-karunia Roh Kudus. Saudara, mengapa saya katakan bahwa ini sangat menarik untuk kita perhatikan? Saya berkeyakinan bahwa Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa walaupun kamu punya banyak karunia roh, tetapi jika tidak punya kasih, maka semua itu sia-sia, tidak ada gunanya. Walaupun kita punya banyak karunia rohani dan kelihatan sangat luar biasa di dalam pelayanan kita, namun jika kita tidak menghasilkan buah roh di dalam hidup kita, maka semua itu hanyalah omong kosong belaka. Dan hal ini saudara ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat di pasal yang sama. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, karunia-karunia Roh Kudus yang Roh Kudus berikan kepada kita harus dikontrol oleh kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Karena kasih merupakan karakter Kristiani yang harus dikejar oleh setiap orang percaya tanpa kecuali. Kasih adalah karakter Kristiani yang harus ada dan terus dikembangkan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Paulus memaparkan secara detail tentang buah-buah kasih yang perlu kita ketahui dan hasilkan di dalam hidup kita. Mari kita perhatikan secara detail ayat demi ayat ini, saudara sekalian. Yang pertama adalah kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Saudara, istilah sabar itu adalah sabar menderita. Makrotume, sabar menderita. Sabar dalam penderitaan bukanlah hal yang mudah. Penderitaan seringkali membuat kita tersandung dan tidak ada orang yang suka dengan penderitaan. Namun penderitaan tidak bisa dihindari
selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Dan kunci untuk mengalahkan penderitaan adalah sabar, bersandar pada Tuhan, dan tetap mengucap syukur. Karena penderitaan itu bersifat sementara. Di dalam penderitaan kita harus yakin bahwa badai pasti berlalu. Orang yang penuh kasih adalah orang yang sabar di dalam penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih itu murah hati, yaitu suka menolong orang lain, peduli dengan orang lain karena memiliki belas kasihan. Jadi manusia tidak boleh terlalu pelit dan perhitungan. Kita perlu belajar berbagi, apalagi bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Di dalam khotbah di bukit, bahkan Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang murah hati, dan orang yang murah hati akan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, kasih tidak cemburu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan kasih itu tidak meluap dengan kecemburuan, atau NIV menerjemahkan tidak iri hati. Apa itu iri hati? Iri hati adalah tidak senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan seringkali orang berkata bahwa iri hati adalah tanda tidak mampu. Iri hati adalah kita merasa tidak senang kalau ada orang yang lebih daripada kita, lebih hebat dari kita, lebih kaya, lebih pintar, lalu kita berusaha menjatuhkan orang tersebut. Nah, kasih tidak seperti itu. Amsal 14 ayat 30 bala berkata, iri hati membusukkan tulang. Artinya saudara, terluka di dalam dan akan memancar keluar. Penuhkanlah hati kita dengan rasa syukur dan bukan dengan rasa iri. Orang yang tahu bersyukur hidupnya bahagia, air mukanya berseri-seri. Sebaliknya, orang yang penuh iri hati, hidupnya tidak bahagia, air mukanya tidak berseri-seri. Yang keempat adalah kasih tidak memegahkan diri. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kasih itu tidak membual, atau bahasa sehari-hari itu adalah ngomong gede atau suka membanggakan diri sendiri. Dan saudara, orang yang penuh kasih, buah-buah kasih itu adalah orang yang tidak membual, orang yang tidak ngomong gede, orang yang tidak membanggakan dirinya sendiri atau menceritakan kebesaran dirinya sendiri. Itu bukan orang yang penuh kasih. Orang yang memiliki kasih tidak membesar-besarkan dirinya atau menceritakan kehebatan dirinya. Orang hebat tidak perlu menceritakan dirinya hebat, karena yang menilai kita hebat atau tidak bukan diri kita, tetapi orang lain. Kesaksian orang lain tentang diri kita lebih akurat daripada kesaksian kita sendiri tentang diri kita sendiri. Dan lebih baik kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang berkata, biarlah aku semakin kecil dan dia Tuhan semakin besar. Kasih itu yang keempat. Yang kelima, saudara, kasih tidak sombong. Artinya menilai diri terlalu tinggi atau tidak menilai diri sebagaimana seharusnya. Kalau yang tadi adalah kasih itu tidak ngomong gede, dan yang sekarang ini adalah tidak menilai diri terlalu tinggi atau tidak sombong. Orang yang memiliki kasih tidak sombong karena dia tahu bahwa dia bisa seperti sekarang ini karena anugerah Tuhan. Dalam hidup saudara, tidak ada yang perlu disombongkan karena semua yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Dan semua yang kita miliki pun saudara, ada peranan orang lain di dalam hidup kita. Yang keenam adalah kasih tidak melakukan yang tidak sopan, artinya tidak kasar. Saudara, orang yang penuh kasih
Dia tidak akan melakukan yang tidak sopan, tetapi dia akan melakukan yang sopan, yang penuh dengan kelemah lembutan. Yang ketujuh, saudara, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari adalah tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri. Atau bahasa sehari-harinya adalah tidak egois. Sumber masalah dalam hidup kita adalah kepentingan diri sendiri. Menurut Yakobus bahwa konflik terjadi karena ada kepentingan diri sendiri. Orang yang hatinya dipenuhi kasih Kristus tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi kepentingan bersama. Apalagi saudara di dalam kehidupan bergereja, kepentingan diri sendiri seringkali merusak kepentingan bersama sebagai tubuh Kristus. Yang kedelapan, saudara, kasih tidak pemarah. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan kasih itu tidak cepat tersinggung. Orang yang hatinya dipenuhi kasih tidak mudah cepat tersinggung. Ia bisa menahan dirinya dan tetap memancarkan keagungan jiwanya. Yang kesembilan, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terjemahan lain mengatakan tidak memiliki daftar mengenai kesalahan orang lain pada kita. Orang yang telah mengalami kasih Tuhan dan hatinya yang telah dipenuhi kasih tidak memiliki daftar kesalahan orang lain dalam hatinya. Saudara, kadang-kadang kita pernah menemukan orang-orang yang memiliki daftar kesalahan orang lain di dalam hatinya. Dan ketika kita berbicara kepada orang tersebut bisa menyebutkan 1, 2, 3, 4 kesalahan orang lain terhadap dirinya. Nah, kasih, orang yang penuh kasih tidak demikian. Yang ke-10, saudara, kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata, kasih itu tidak senang dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan atau kebenaran. Orang yang hatinya dipenuhi kasih Tuhan tidak bersuka cita karena sesuatu yang tidak baik terjadi pada orang lain, melainkan dia bersuka cita karena kebenaran. Orang yang penuh kasih dalam hatinya, ketika dia melihat saudaranya makin maju, dia tidak iri. Dia tidak menjadi tidak senang, tetapi dia justru bersuka cita. Kenapa, saudara? Karena saudara seimannya atau orang lain bisa mencapai keberhasilan seperti hari ini. Dia bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Dia menangis dengan orang yang menangis, dan bukan sebaliknya. Orang yang penuh kasih adalah orang yang tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran atau karena sesuatu yang baik dia bersuka cita. Yang ke-11, kasih menutupi segala sesuatu. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, kasih itu tahan menghadapi segala sesuatu. Kasih selalu melindungi atau menjaga dalam terjemahan NIV. Kasih tidak membuka aib orang lain, tetapi melindungi orang lain. Di sini maksudnya jelas bahwa kasih tidak menjatuhkan orang lain demi keuntungan diri sendiri, melainkan selalu menjaga nama baik orang lain. Lalu berikutnya, saudara, yang ke-12, kasih percaya segala sesuatu. Dalam NIV mengatakan kasih itu selalu percaya kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan. Yang ke-13, saudara, kasih mengharapkan segala sesuatu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, dalam keadaan bagaimanapun juga orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya. Orang yang penuh kasih tidak hilang harapannya. Kasih tidak kehilangan harapan di dalam hidup. Orang yang hatinya dipenuhi kasih, hidupnya selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Yang ke-14 adalah kasih sabar menanggung segala sesuatu. Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan sabar menunggu segala sesuatu. NIV mengatakan tekun, selalu bertekun,
tahan, menanggung segala sesuatu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah 14 buah kasih yang dipaparkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai yang ke-9. Coba saudara selidiki diri kita. Apakah kita sudah memiliki buah-buah kasih di dalam hidup kita? Di antara 14 buah kasih ini, yang manakah yang tidak ada di dalam hidup kita? Yang manakah yang perlu kita kembangkan terus-menerus supaya di dalam hidup kita menghasilkan buah-buah kasih. Semoga Tuhan menolong kita dan kita akhirnya bisa menghasilkan buah-buah kasih dalam hidup kita. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita juga mengasihi orang lain karena orang lain adalah orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk kita mengasihi mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini kami belajar tentang buah-buah kasih. Ada 14 buah-buah kasih yang perlu kami hasilkan di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, mungkin masih ada banyak di dalam hidup kami buah-buah kasih yang belum terlihat di dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan tolong kami supaya di dalam hidup kami sungguh ada buah-buah kasih yang bisa disaksikan oleh orang-orang di sekitar kami dan orang-orang terdekat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kasih karunia-Mu menopang mereka, menyertai mereka, melindungi mereka, dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.